Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Niche HCK DB1 IM yang paling baru dari Niche HCK. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas. Music Lover, brand Niche HCK ini sebenarnya adalah brand yang identik dengan entry level. Jadi biasanya produk-produknya mereka itu sangat affordable dan ya bisa dibilang entry level gitu. Kali ini mereka ngeluarin IM yang namanya DB1. Tapi menurut gua kayaknya nggak terlalu entry level. Soalnya harganya di 200 ribuan. Biasanya kan kalau mereka kayak beberapa produk earbudnya itu masih puluhan ribu. Nah ini lumayan nih 200 ribuan. Mungkin masuk entry level kayak KZ, KBear gitulah. Dan yang menarik Music Lover, mereka pakai gimmick yang lucu nih. Ya, ini lihat gambarnya kan. Ada kartun animenya. Menurut gue sih ini menarik banget. Nah, detail, spek, fitur, dan paket penjualannya seperti ini. Untuk fitur-fitur utamanya nih Music Lover, menggunakan latest 10mm Dynamic Multiple Acoustic Technology. Jadi ini single dynamic driver dengan ukuran driver 10mm. N50 strong magnetic circuit and 0,03 mm Daikoku voice coil. Nah, ini berhubungan juga dengan drivernya. Menggunakan teknologi PU Biological Fiber Composite Diaphragma. Professional HiFi tuning focus on listening experience. Jadi katanya ini dituning secara profesional supaya dapat suara yang istimewa. Dan yang terakhir, Bayer PC Cavity. Jadi bahannya itu environment friendly atau ramah lingkungan. Nah, spesifikasi lengkapnya. Untuk paket penjualannya, sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya Music Lover. Sebenarnya kalau Music Lover lihat, ini nggak terlalu istimewa sih menurut gua. Desain dan build quality-nya standar-standar Hi-Fi lah. Kalau Music Lover pernah lihat KZ, ZSN, ZST, atau KBear, KS1, KS2, ya tipikal kayak gitulah sebenarnya. Nah, untuk varian yang mereka sediain itu ada yang mic dan non-mic. Kemudian warnanya ada yang blue sama yang grey. Bentuknya over-ear IM, ya standar Hi-Fi lah ya. Yang menarik seperti yang tadi gue bilang, ini ikut tren IM-IM zaman sekarang, yaitu pakai gimmick kartun anime. Nah, di boxnya ada kartun animenya tuh, keren kan? Nah, untuk detail dari unitnya, kita mulai dari bawah ya. Jacknya udah L-shape, gue suka selalu yang L-shape. Gold plated, 4 pole, jadi ada mic-nya yang punya gue ini. Cover jacknya dari plastik. Nah, untuk kabelnya cukup lentur, copper, braided warna hitam. Ini sebenarnya menurut gue kabel standar sih. Beberapa IM-IM Hi-Fi itu kayak gini. Splitternya mirip seperti bahan cover jacknya, itu dari plastik. Dan bagian atas ada mic dan remote control dengan satu tombol. Nah, di bagian atasnya lagi ada konektor 2 pin ukuran 078 yang tipe B. Sedangkan marking L dan R-nya ada di konektornya. Dan strip plastik juga ada di bagian over ear-nya. Untuk buds-nya sendiri, seperti tadi gue bilang, ya standar banget kan, mirip KZ, KBear, CCA gitu. Ya, untuk bahannya plastik transparan, jadi kita bisa lihat bagian dalamnya. Di bagian faceplate-nya ada logo Niche, ada gambar tekstur bulat-bulat kecil. Nah, di bagian bawahnya ada seperti sekrup warna gold. Di bagian samping ada tulisan DB1 dan marking L atau R-nya. Sedangkan bahan nozzle-nya ini agak berbeda dengan shell-nya. Dan ini tipe yang kepisah antara body shell-nya dan nozzle-nya. Ukuran nozzle-nya sendiri itu yang menggunakan bor gede. Sedangkan untuk tipsnya itu tips standar Hi-Fi sih ya. Lumayan lembut sih. Overall Music Lover, gue kasih poin 7 untuk desain dan build quality-nya. Sekarang gue cobain untuk fittingnya. Nah, karena bentuknya standar Hi-Fi dan gue selalu nggak pernah ada problem dengan standar Hi-Fi, jadi oke-oke aja buat gue. Ya, ceilingnya dapat, isolation dapat, kerasa kedap, nyaman. Apalagi ternyata ini brandnya termasuk yang ringan. Jadi di kuping itu enak banget. Untuk sampling mic-nya, Music Lover bisa dengerin. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari IM Niche HCK DB1. Rekaman mic dari IM Niche HCK DB1. Nah, untuk mic-nya sendiri menurut gua powernya lumayan lah. Clear, detail, dan jernih suaranya. Kita masuk ke sound quality-nya Music Lover. Nah, untuk sound quality-nya sebenarnya arahnya ya tipikal Hi-Fi. Jadi yang V-shape kayaknya mereka ya standar Hi-Fi kan ngejar ke Harman Target gitu. Jadi arahnya seperti itu. Bassnya cukup deep, cukup punch,
gue rasa ini kalau anak-anak bass head masih cocok lah dengan bassnya ini. Tapi walaupun begitu, gue ngerasa lumayan cepet. Ya, padahal ini kan single dynamic doang. Gue dengerin lagu-lagu kayak metal, rock, masih dapat kok. Sedangkan mid-nya cenderung agak sedikit di belakang posisinya. Music Lover juga bisa lihat di frekuensi responnya ya. Nah, tapi ini ada tapinya loh. Walaupun mid-nya itu gambarnya juga di frekuensi responnya agak di belakang, tapi gue ngerasa ini ternyata cukup tebel loh. Jadi bagian ini yang gue cukup suka di IM ini. Mid-nya itu clear, jernih, tapi termasuk cukup tebal. Nah, jadi kayaknya kalau kita dengerin lagu-lagu vokal gitu ya, itu akan enak. Nah, sedangkan treble atau high-nya, ini tipikal ya standar Chi-Fi lagi, yang open, airy, extend, ya seperti itulah. Overall nih, untuk tuningnya sendiri, gue pikir ini aman banget, pasti cocok banget untuk semuanya, alias all-rounder. Sekarang kita masuk ke teknis suaranya. Nah, gue agak impress nih dengan teknis suaranya untuk kelas 200.000 ya. Kita bahas dengan kelas 200.000, ingat ya. Nah, teknisnya ini oke loh. Detail, clarity, resolusi itu dapat. Detailnya, micro detailnya dapat. Clarity oke, kerasa sangat jelas, detail, clear banget bunyinya. Resolusi juga gambar suaranya juga kegambar dengan sangat baik. Nah, untuk soundstage, gue juga ngerasa ini cukup presisi loh. Pinpointnya, positioningnya itu benar-benar dapat. Nah, untuk 3D imaging kerasa lega. Ya, lega banget lah menurut gue. Baik itu width-nya, depth-nya, height-nya itu dapat. Separasi aman. Ya, kepisah-pisah, nggak ada yang numpuk lah. Transientnya ini gue juga cek juga, gue suka. Cepet, responsif, dan menurut gue ini cukup presisi. Sedangkan untuk dynamic range-nya ini juga oke. Gue dengerin bunyi yang kecil, masih kedengaran detailnya dengan sangat baik. Bunyi yang gede itu nggak sampai peak, masih nggak terlalu bleber lah, yang nggak pecah gitu suaranya. Masih oke menurut gua. Untuk noise floor bagus, clean, bersih, jernih, ya black background lah intinya. Kesimpulannya Music Lover, buat gua Niche HCK DB1 ini kayaknya option nih buat Music Lover yang mungkin cari IM kelas 200 ribuan. Mungkin selama ini taunya cuma TRN, CCA, KZ, KBIR, mungkin Niche HCK ini bisa jadi option loh. Ya, memang menurut gua desain build-nya ya standar-standar Chi-Fi aja gitu, nggak terlalu beda-beda gimana. Tapi untuk suaranya, sound quality-nya ini kayaknya cukup menarik. Teknisnya bagus, sound quality-nya di tuningnya juga bagus, dan cocok untuk berbagai macam genre. Satu lagi yang gua suka, mereka pintar ngambil kesempatan. Bikin gimmick nih, kartun anime. Jadi kalau misalnya kita lihat-lihat, pasti akan, ada kartun keren nih. Otomatis kan ngecek nih, itu pintar tuh menurut gua. Nah jadi ini oke juga nih di CHCK. Ya tapi kan itu pendapat gua sih. Bagusnya kalau memang Music Lover bisa, cobain sendiri, audisi sendiri, dan selalu harus percaya sama kuping sendiri. Oh ya Music Lover, ngomong-ngomong, unit Niche HCK DB1 ini dikirim dari CSC Zone. Nah Music Lover, tips nih untuk yang cari produk audio portable sesuai dengan kebutuhan Music Lover, bisa cek CSC Zone ya. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!